Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anami wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita pada malam ini kesempatan untuk masih bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Man shalla alaihi salatan sallallahu biha asyara. Siapa yang bersalawat, maksud daripada bersalawat adalah berdoa. Kita berdoa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu biha asyara, Allah berdoa untuknya 10 kali. Kemudian apakah sampai di situ? Tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rufi'a anhu asyara darajat. Allah akan angkat 10 kebaikan terhadapnya. Wa ghufira anhu 10 sayyi'at, dan Allah akan ampuni 10 keburukan dari dirinya. Hanya 1 kali sholawat kepada Rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari naik ke mimbar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari naik ke mimbar, pada tangga pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, di tangga kedua juga mengatakan amin, dan di tangga ketiga juga mengatakan amin. Selepas Rasulullah melaksanakan ataupun turun daripada mimbar tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin tapi belum pernah engkau lakukan sebelumnya?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu ada 3. Yang pertama, man dakhala fi Ramadan. Siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita termasuk sudah berjumpa dengan bulan Ramadan. Siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia hidup di bulan tersebut, bulan Ramadan telah usai, falam yughfar lahu. Akan tetapi kata malaikat Jibril, falam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Famata, kemudian seketika dia meninggal dunia, fadakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Fa'abadahu Allah, dan Allah menjauh daripada dirinya. Faqultu amin, maka aku mengatakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang pertama. Kemudian di tangga yang kedua, di tangga kedua malaikat Jibril berdoa kepada Allah, dibisikkannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mawujida, siapa yang menjumpai bahwa kedua orang tuanya masih hidup, falam yabqa
yaqra'aha, akan tetapi dia tidak mau berbakti kepada keduanya, famata, maka ketika keadaan seperti itu dia meninggal, fadakhalan nar, maka akan masuk ke dalam api neraka, fa'ab'adahullah, dan Allah pun menjauhinya. Faqul amin, katakan amin wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Faqultu amin, dan aku pun mengatakan amin. Doa yang kedua. Kemudian doa yang ketiga, yang terakhir, yang dibisikkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, siapa yang mendengar nama wahai Muhammad, manzukirta alaihi, siapa yang mendengar nama wahai Muhammad, nama Muhammad kita ke Muhammad maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yusalli alaihi, akan tetapi dia enggan untuk bersolawat. Mereka solat, pada solatnya tidak ada manfaat. Kalau seandainya dia berpikir seperti itu dan dia berkeyakinan seperti itu, maka kata malaikat Jibril, famata fadakhalan nar, maka dalam keadaan seperti itu, ketika dia meninggal dunia, maka dia masuk ke dalam neraka, fa'ab'adahullah, dan Allah pun menjauhinya. Faqul amin ya Muhammad, katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin, dan aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah SAW. Ini adalah doa, 3 doa dari malaikat Jibril yang dibisikkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada poin pertama, maka pada doa yang pertama, kata malaikat Jibril, siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, alhamdulillah kita saat sekarang ini di bulan Ramadan, dan kita tidak tahu apakah kita sudah diampuni atau tidak, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki ibadah, memperbaiki sholat, memperbaiki niat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih pada saat sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Kita saat sekarang ini sudah berada di 10 ketiga, yang mana di penghujung bulan Ramadan ini biasanya Rasulullah SAW memperbanyak menangis. Menangis atas apa? Menangis karena Ramadan akan berlalu, menangis karena dosa apakah sudah diampuni atau tidak. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kebiasaan orang muslim dan kebiasaan sahabat radhiyallahu anhum terdahulu, apabila sudah masuk ke 10 bulan Ramadan, rata-rata mereka beriktikaf atau berdiam diri di masjid. Di penghujung bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau memberikan keistimewaan yang luar biasa, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, yang mana Allah tetapkan di dalam Al-Quran, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 999 bulan kita beribadah terus menerus tanpa henti, kita berzikir terus menerus, kita khatamkan Al-Quran terus menerus, lebih baik 1 malam di malam Lailatul Qadar daripada kita beribadah 999 bulan lamanya. Maka daripada itu, ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan rezeki yang istimewa daripada Allah.
Namun bagaimana cara kita mendapatkannya? Ya secara otomatis adalah memperbanyak ibadah. Salat wajib jangan ditinggalkan, puasa jangan ditinggalkan. Kalau bisa ditambah dengan pahala-pahala sunnah seperti sholat tahajud, zikir yang banyak, mengkhatamkan Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu kepada kita dan kita bisa mendapatkan pahala yang lebih, karena di malam Lailatul Qadar tersebut doa-doa siapapun yang memanjatkan doa kepada Allah, maka waktu itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana maksudnya adalah tidak ada sitar, tidak ada hijab. Hijab itu maksudnya adalah penghalang, sitar itu adalah penghalang. Tidak ada hijab di situ, akan tetapi tembus langsung ke sisi Allah Subhanahu wa taala doa siapapun yang membacakan doa pada malam itu. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tak kalah penting di penghujung bulan Ramadan ini, biasanya kita selalu diingatkan oleh nazir masjid ataupun orang yang bertanggung jawab terhadap zakat, biasanya diingatkan setiap kali sholat. Dan barusan juga sudah diingatkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah merupakan kewajiban siapapun yang hidup di dunia. Siapapun, muda, tua, anak-anak, orang dewasa yang sudah keluarga juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang mana maksud daripada zakat fitrah ini tidak jauh daripada maksud zakat-zakat yang lain. Secara umum adalah zakat fitrah ini membersihkan harta, membersihkan diri, membersihkan amal-amal ibadah kita, dan juga menenangkan hati, dan juga yang paling terpenting itu adalah bagaimana kita peduli sesama kita, sesama Islam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan zakat itu wajib dikeluarkan? Jadi di zakat fitrah ini ada yang namanya hukumnya jaizun, boleh. Ada yang namanya wujubun, wajib. Jaizun itu kapan? Misalkan hari ini kita keluarkan zakat fitrah, bagus. Itu namanya hukumnya jaizun, boleh. Boleh itu mulai dari puasa pertama sampai dengan puasa terakhir, akan tetapi sebelum waktu maghrib. Misalkan kita hari Sabtu depan kita terakhir puasa, maka setelah asar ataupun belum masuk waktu maghrib, itu hukumnya boleh mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi ketika sudah masuk waktu maghrib sampai dengan khatib naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah Idul Fitri, maka itu hukumnya wajib kita keluarkan. Maka batasnya itu sampai khatib naik ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata khatib, maka di situ habis sudah waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka sebelum itu wajib kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Besarannya seperti apa? Kata Rasulullah SAW, besarannya itu adalah 1 sa'. Jadi pernah saya tanya dengan murid-murid saya, 1 sa' itu berapa kilo? 1 sa' itu ada yang mengatakan 30 kilo, ada yang mengatakan 50. Nah, maksudnya bukan 1 sa'. Ya, 1 sa' memang ada 20, ada 30, ada 50. Akan tetapi 1 sa' ini maksudnya adalah kalau kita setarakan dengan beras,
setarakan dengan beras, maka besarannya itu setara dengan 3 kilogram. Atau bisa kita pakai sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian atau Departemen Agama. Ada yang mengatakan 2,5, 2,83 kilo ataupun 3 kilo. Biasanya saya mengeluarkan itu 3 kilogram atau bahasa kita 2 seluh. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita keluarkan ini apa? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengeluarkan 4. Yang pertama adalah tamar, kurma, dan yang kedua adalah gandum, yang ketiga adalah kismis biasanya. Dan yang keempat biasanya susu kambing dikeringkan atau biasa kita dikenal dengan istilah mentega. Terus apakah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang itu bid'ah? Tidak. Apakah mengeluarkan zakat fitrah dengan beras itu bid'ah? Tidak. Karena keempat-empat ini tadi adalah makanan pokok. Makanan pokok kita adalah beras. Lalu bagaimana dengan orang yang mengeluarkan uang? Di sini ada Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh. Akan tetapi 4 mazhab mengatakan mengeluarkan beras. Maka kita pakai saja yang paling mudah. Kalau kita ada beras, kita keluarkan beras. Kalau tidak ada beras, cuma ada duit, maka kita keluarkan duit. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sedemikian kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kehilafan kata, kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.